Bentar. Kita udah pada masuk ya? Mau kita mulai atau nunggu? Langsung aja ya. Saya share screen ya. Kemudian materinya di mana ya? Lecture 5 yang ini. Oke. Oke, sudah terlihat ya di layar ya. Oke, baik. Kita mulai. Selamat sore semuanya. Kita masukkan soal ya kemarin ya. Dalamnya kan udah ya. Hmm, Kak dulu halaman berapa nih contoh soalnya? Nah, mana di contoh soalnya? Nah, ini dia. Oke, contoh soal. Kita basically masih nyambung dengan contoh yang di chapter 20. Kalau yang kalian pegang buku McGregor yang kalau McGregor yang baru edisi ketujuh, nih saya ada bukunya. Buku kayak gini nih. Pernah lihat nggak? Mungkin kalau yang di Pak Sugeng share itu yang versi ini, versi apa sih namanya US ya. Ini yang versi yang beredar di Asia Tenggara. Ada tulisannya. Ini sebentar, mungkin saya stop share dulu ya. Saya tunjukin dulu. Ini, pernah lihat? Ini yang tulisannya Global Edition nih. Nih, ini yang Global Edition. Ini yang asli. Yang edisi 7 nih. Edisi ketujuh udah nggak ada. Mana dia? Edisi 7. Kayak ini dia. Nih, edisi ketujuh ya. Udah nggak ada si McGregor, udah meninggal McGregornya. Kalau nggak salah mulai edisi ke-6 udah nggak ada McGregor. Ya. Jadi kalau buku ini atau yang di-share Pak Sugeng itu chapter 19. Oke, saya share lagi. Nah, ini ya, sekarang ini balik lagi kita ke sini. Nah, ini chapter 19 atau example 19.1, 19.2. Ini basically masih nyambung dari yang kemarin. Eh, nah, ini yang kita tinjau itu adalah balok yang di join C. Hubungan balok kolom, maaf. Hubungan balok kolom atau beam column join atau eh, join shear, banyak ya bahasanya ya. Ada yang nyebutnya join shear, ada yang beam column join, atau ada yang nyebutnya hubungan balok kolom itu sebenarnya barang yang sama. Seperti itu ya. Jadi ini di chapter ini di yang kita tinjau itu adalah yang ini. Yang ini mau saya gerak kelihatan ya. Jadi yang kita tinjau itu adalah yang di point C. Nah, yang point C itu kita masih nyambung dengan yang sebelumnya, balokit 60-60, tulangannya seperti terlihat di layar ya. Saya nggak ini lagi, lihat aja sendiri, ini tulang kolom. Nah, ini kita akan nanti contoh ini adalah kolom yang, sorry, beam kolom join yang di tengah, artinya dia akan terhubung ke empat sisi. Jadi, sini, ke sini, sama yang tegak lurus kertas atau tegak lurus layar, gitu ya. Yang tegak lurus layar itu jadi yang ke sana ya. Jadi, yang ke sini, seperti itu. Nah, kalau dipotong, detailnya seperti ini. Ini isi tulangannya sudah ada di contoh 20.2 yang balok. Nah, kita karena kita mau ngerjain beam column join, kita nyambung ke 20.3 atau 19.3 kalau yang baru. Nah, jadi pertama paling basic sekali kalau kita mau ngitung hubungan balok kolom, itu kita harus tahu, kita harus tentukan dimensi dari join shear-nya kita, areanya berapa. Ya,
Nah, dalam hal ini kita kan 600 kali 600, maka eh, join shear kita itu adalah 360.000 milimeter persegi. Itu ya. Nah, selanjutnya em, kategori kedua di pasal 18 ini bapaknya nyebutnya ACI, saya ngikut aja. Karena sebenarnya kalau kata bapaknya contek ya, nyontek. SNI kita juga sama persis pasalnya. Jadi di pasal 18.8.2.3 kita ada ketentuan yang kedua yaitu membutuhkan panjang join yang paralel dengan tulangan lentur yang mengakibatkan geser itu minimal 20 dB. Nah, itu dapatlah itu sekitar 508 gitu ya. 20 kali ini dB itu kan kita kan diameter 25. Sekali lagi, kita kan diameter 25. Cuman kan karena ini bukunya McGregor kan pakai nomor. Jadi jangan bingung ya. Bukunya McGregor kan tulangan 25 tuh pakai nomor berapa gitu. Jadi ketika dikonvert jadi 25,4. Kalau di ujian, catat ya, kalau di ujian nggak mungkin kita atau Pak Sugeng ataupun saya nggak tahu nanti yang bikin soal siapa, nggak mungkin kita ngikutin penomoran dari ACI. Pasti kita sudah nyesuaiin dengan SNI. Jadi misalnya kita langsung misalnya diameter 25. Jadi ya kamu 20 kali 25. Nggak perlu kamu kali 20 kali 25,4. Gitu ya. Hati-hati di situ. Dan kemarin kan infonya Pak Sugeng, beliau akan ngasih banyak tabel ya. Kemarin sepakatnya gimana ya? Mungkin kemarin masih gantung ya. Nanti kita masih ada C. Ada yang ingat gak ya? Boleh bantu saya remind? Pak Sugeng itu masuk kelas lagi atau sudah terakhir kemarin ya? Ada yang bisa bantu saya remind nggak ya? Ingetin saya. Eh, mungkin si ini siapa namanya? Si ini ada siapa aja sih di sini? Saya tuh lupa. Bisa bantu saya? Azahra mungkin atau siapa yang bisa ngingetin saya? Ingat nggak kemarin bapaknya bilang Marset ya? Kemarin bapaknya bilangnya ini pertemuan terakhirnya beliau yang kemarin atau nanti ada ketemu kita lagi? Izin Pak, kemarin sih infonya sudah nggak ngajar lagi sih Pak. Oh, oke. Berarti nggak ngajar lagi ya. Oke, berarti nanti ingetin saya di pertemuan kita. Ini pertemuan keberapa ya? Ini kan nyambung yang kemarin ya masih ya sebenarnya. Kelima ya? Pertemuan ke-6. Eh, 6 kelima apa kan? keenam? 6. Ini enam. Masih lanjut yang kemarin. Oh, kalau kemarin 5, Pak. Oh, masih lima ya. Oke. Iya, karena kan kita sebentar. Kita UTS itu pertemuan ke-7 atau ke-8 ya? UTS itu ke-8, Pak. 8 Eh, Pak. Oh, ya. jangan tolong Iya, Pak, kasih saya 8, info Pak. itu. 8. Eh? UTS 8. itu pertemuan ke-8. Berarti kita ada dua Ya. pertemuan lagi ya. Oke. Mm. Pertemuan ke-6, saya akan ulang semua contohnya bapaknya. Ini kan saya habisin dulu nih contoh dari bapaknya. Pertemuan ke-6, saya akan ulang semua dari awal sampai terakhir ya. Dari balok, contoh soal ya. Dari contoh soal balok, kemudian contoh soal kolom. Balok tentu juga dengan geser ya, tentu saja ya. Kolom juga dengan geser, dan ini, hari ini. Akan saya ulang lagi nanti di pertemuan ke-6. Kita pertemuan ke-6 harusnya tatap muka ya di kelas ya setelah Lebaran ya, betul ya? Kalau di schedule, Enggak Pak, Tapi kalau di schedule kalau pertemuan Lebaran itu ke-7, nggak Pak. Kalau ngikutin juga. setelah Lebaran. sorry, Kalau oh berarti minggu ini dong ya ke-6 ya? Oh, I see. Eh, berarti hari Jumat kan? Jumat udah pada pulang kampung belum kalian? Masih bisa online doang sih sebenarnya. Eh, saya
Jumat, sebentar, saya ada jadwal pergi nggak ya Jumat itu ya? Ntar saya lihat kalender saya sebentar. Sebentar. Saya. Hmm, Berarti, maksudnya diabaikan ya tetap ya buat tambahan informasi aja, buat tambahan ilmu buat kalian, buat besok kalau kerja gitu ya. Jadi pertemuan ketujuh saya akan isi dengan apa dinding. Lalu eh, eh, hari Jumat besok ingatkan saya, eh, atau nanti saya coba tanya Pak Sugeng dulu deh. Kemarin kalian sepakatnya sama beliau waktu di kelas itu eh, open book atau open OneNote ya? Oh berarti sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau begitu, oke, kalau begitu, kalau Open SNI dan OneNote biasanya Pak Sugeng akan memberikan tabel. Tadi ini kaitannya sama tabel tulangan ini. Eh, kalau tulangan sih mestinya sih nggak bentuk tabel ya. Kalau ini ya kamu kan bisa tinggal ngitung doang gitu. Tapi by the way, kalaupun dikasih tabel pasti udah tabel SNI kita, bukan tabelnya McGregor. Seharusnya, seharusnya. Tapi kalaupun misalnya McGregor pun, ya kalian sudah tahu kalau misalnya SNI, ya ini nggak ada nih koma-koma. Maksud saya mau ngasih tahu itu. Lalu yang kedua, rumus-rumus ya. Nanti saya juga akan ingatkan beliau kalau memang kita berarti kan OneNote sama SNI. Rumus-rumus nanti kita akan cantumkan di soal. Gitu ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya. Oke. Lalu, nah ini masih nyambung dari contoh yang sebelumnya. Nah, cuma kita ada tambahan nih. Karena kita BIM kolom join, sebenarnya kemarin juga ada ininya apa si apa namanya si reaksi kolom tas terus ke bawah turun ke bawah kemarin ada pasti. Nah ini ditampilkan lagi di sini disampaikan ini adalah axial load dari si kolom di sini di daerah sini sama di daerah sini. Axial loadnya ini 3716 4092 4464. Nah ini momen ini soal ya ini soal. Floor to floor 3,6. 3,6 itu floor to floor, tapi bukan clearance. Kalau clearance itu berarti dari bawah balok, dari sini, dari top of balok sampai ke bottom of balok. Itu clearance. Jadi tolong dibedakan, jangan sampai kejebak ya. Dan kita penyelesaian selalu clearance LN ya. Nah, ini adalah tabel yang kemarin kita pemeriksaan 0,3 AKFC. Nah, ini ternyata kita masih memenuhi seperti itu ya. Jadi ini lolos seperti itu. Lanjut. Nah, terus kan di soal yang dulu, yang kemarin itu McGregor yang kemarin juga, kan kita sudah nyari ASH. ASH itu ini kan kita ada tiga kondisi. Oke. Ini datangnya dari mana? Saya nggak jelaskan lagi karena kita sudah belajar di pas belajar kolom. Nanti kan saya ulangi lagi nanti di bagian kolom seperti itu ya. Tapi ini mah gampang. Tinggal kamu masukin rumus aja kan sebenarnya kan. Ini ASH bagi S. Ini kan rumusnya yang pertama. Ini rumusnya yang kedua. Ini rumusnya yang ketiga. Kita bandingin. Ternyata yang terbesar itu adalah yang ini. Makanya kita pakai yang ini. Seperti itu. 4,5 mm persegi per milimeter. Ini adalah luas pengekang ya, luas tulangan pengekang. Jadi di nanti di join kalau ini kan ini namanya tulangan pengekang ya. Yang ini kan ada syarat-syaratnya ya.
antar tulangan ini, kemarin di kolom ya, antar tulangan ini ke sini X-nya berapa, ini ke sini S-nya berapa, ini ke sini S-nya berapa, S-nya berapa gitu ya. Nah, kalau dia sudah memenuhi 0,3 PU AGFC atau 70 MPa, maka sudah harus diikat semua. Kemarin ada tuh kita belajar sama Pak Sugeng di kolom gitu ya. Jadi itu jangan lupa ketentuannya. Terus ini juga, ini kemarin kan Pak Sugeng bilang ini beliau kelewat ya. Ini kalau di McGregor edisi keempat mana ada nih tulangan ditekuk semua kayak gini 135 derajat ya. Sekarang yang mudah itu sebenarnya yang seperti yang Pak Sugeng bilang, yang pengekalnya satu begini, yang satu begini, diselang-seling. Yang ini, ini mau saya gerak kelihatan ya, 135 derajat, yang atasnya 90 derajat. Berlawanannya sama. Tapi panjangnya ini, itu hati-hati, itu ada ketentuannya 75 mili ya, atau 5 dB. Itu ada di ketentuan pasal 12. SNI tentunya, atau kalau saya sih selalu nyebut SNI ya, saya sama Pak Sugeng, sama Pak Surajid selalu akan nyebutnya SNI karena Bapak Sugeng kan nggak di SNI, jadi beliau selalu nyebutnya SCI, tapi sama ya. Lanjut. Nah, ada ketentuan lagi di SNI atau SCI, di sini disebutin bahwa eh, tulangan tulangan yang pengekang itu harus setengah dari eh, ini eh, pasal 18 confinement pengekangan itu, karena dia di join 4 sisi, maka eh, jumlah confinement-nya itu setengah dari kebutuhan confinement yang di kolom. Nah, kan kita tadi dapatnya 4,5. Hitungannya dari sini kan SNI. Ini kalau yang McGregor ya udah nggak dipakai ya. Dapat 4,5. Nah, kita bagi setengah dapat 2,5. 2,5 kita kan tentukan spasinya kan 150, ini ketentuan yang ada di data SNI gitu ya. Nah, maka dapatlah itu 375. Maka digunakan 3 diameter 13, jarak 150. Rinciannya dari mana, Pak? Ini dia. Ini masih di soal ya. Nah, ini kita ngitung kan, ini tadi teorinya, ini rinciannya kayak gini nih. Nah, rinciannya kamu harus melotot nih. Kamu harus melotot ngeliatin FBD. FBD-nya si joint shear atau si saya ngomongnya nggak konsisten ya. Sorry. Hubungan balok kolom, bahasa Indonesia aja dah, nggak ribet. Jadi kamu harus lihat FBD-nya si joint shear ini. Nah, di sini ini kita udah bicara joint shear, kita bicara FBD, kita nggak bicara pasal-pasal di sini nih. Kita bicara mekanika, kita bicara analisis struktur, ya. Nah, di sini tadi kan kalau di pasal 18 kan memang disyaratkan setengahnya. Nah, kenapa setengahnya? Alasannya ini nih. Ini Pak Sugeng udah ngasih ini alasannya. Karena ini at the joint the stiffness of the column above is same. Nah, jadi joinnya itu kekakuan join kolom di atas dan di bawahnya itu sama bila dimensinya sama. Ingat ya, kemarin teori ini sudah pernah disampaikan beliau. Bila dimensinya sama. Oke? Bila dimensinya sama, nah itu kita boleh kalikan 0,5. Gitu. Kan alasan kedua kenapa? Karena kita ini di luar dari topik ya, tapi ini lebih ke mekanika. Eh, kalian belum dapat ini rekayasa gempa ya, tapi nggak apa-apa saya singgung sedikit. Jadi bangunan analisis struktur deh, analisis struktur kan ini lagi bagi kalian yang baru belajar analisis, lagi sedang belajar analisis struktur 3. Ingat nggak seluruh materinya Bu Grace, Bu Eli itu selalu nyebutnya kan eh, anggaplah dia terjepit sempurna. Mau dia sendi, mau dia roll, kan dia kan pasti terjepit sempurna kan. Nah, itu sebenarnya simplified untuk memudahkan kita dalam menghitung. Nah, kita terlalu naif kalau kita menghitung
itu kan untuk simplified perhitungan. Fine, silakan. Karena kan hitungan juga banyak safety factor dan lain-lain. Tapi real life kita terlalu naif kalau kita berani ngambil, kita bilang, oh Pak, join balok saya terjepit sempurna Pak. Kalau sekali lagi, kalau teori, sorry, bukan teori, kalau di atas kertas kamu buat hitungan simplified, silakan, memudahkan kamu. Apalagi nanti kalau kamu belajar rekayasa gempa nanti semester depan sama saya, di materi sebelum UTS itu, di materinya dinamika struktur, semua kondisi, walaupun di soal itu nggak diketahui, kamu akan kamu harus asumsikan itu terjepit sempurna. Kalau nggak, babak belur kamu hitungnya. Gitu ya. Nah, balik lagi di program komputer ITEF itu pun sebenarnya dia mensyaratkan bukan mensyaratkan, dia defaultnya struktur itu terjepit sempurna. For the simplified calculation itu juga sama, mau dimanapun itu. Tapi in the real life, real case, terlalu naif kalau kamu berani ngambil itu terjepit sempurna. Maka kalau kamu menggunakan software, kamu diizinkan untuk mengedit atau mengutak-atik defaultnya software. Jadi kamu boleh tuh ubah. Nah, kamu nggak, Pak, saya nggak yakin Pak kalau satu, boleh nggak saya ambil setengah? Boleh. Kalau setengah berarti kamu asumsinya semi rigid. Kalau terjepit sempurna kan berarti kan rigid. Jadi, nah begitu juga dengan yang di soal kita ini gitu. Nah, jadi kita asumsinya itu semi rigid. Nah, tapi dalam hal ini kita diskusi saya melenceng. Udah sampai ke rekayasa gempa dan analisis struktur 3. Tapi kalau di slide kita ini terang-terangan jelas, bapaknya udah nyebut karena kekakuan kolom di atas dan di bawahnya sama. Jadi kita fokusnya ke kalimat ini aja dulu. Karena kekakuan struktur kolom di atasnya sama. Kapan kalau di kekakuan itu sama? Bila dimensinya sama. Dalam hal ini dimensi kita dianggap sama, maka ini bisa kamu ambil langsung. Itu ya. Maka MPR-nya setengah dari atas dan bawah MPR-nya ya. Ini dapatlah 553. Lalu setelahnya kamu hitung shear di kolom atas. Nggak, sway-nya ke, ini sway-nya kemana nih? Sway-nya ke kiri ya. Sway ke kiri, sekali lagi dibagi LN ya. Ini bukan L. L itu tadi kan floor to floor. Ini LN karena tinggi balok kamu 60, atas bawah sama clear-nya itu adalah 3 meter. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat di buku McGregor step 7. Tapi dalam hal ini sudah dijelaskan di sini. Nah, 369. Oke, momennya kita 369 di sini. Ini MPR-nya, ini momen di join shear. Lalu, eh, kita ada 1867. Ini apa, Pak? 1867 ini join di shear kita. Join shear kita kebutuhan. Nanti ada requirement. Ini apa Pak? Ini tulangan tarik, apa ya? Kapasitas tulangan tarik. Ini apa Pak? Ini kapasitas tulangan tekan. Angkanya dapat dari mana Pak? Nanti setelah slide ini akan dijelaskan. Oke. Nah, lalu ini adalah FBD-nya. Ini FBD dari ini. Eh, FBD saya nggak akan jelaskan lagi. Kalian sudah dapat di kuliahnya anak dari analisis dari statika mestinya ya. Statika, analisis satu, analisis satu, dua, tiga, masih ketemu ya FBD ketemu di AS3. Kalau nanti matriks sama finite element kalian nggak dapat dia satu. Kalau metode matriks kita nggak ngomongin FBD lagi. Tapi kalau pakai metode gaya kita akan balik lagi ke FBD. Tapi setahu saya mestinya metode kekakuan yang diajarkan di Trisakti. Mestinya hampir di semua univ juga sekarang sudah pakai metode kekakuan, stiffness method, karena itu yang paling populer, yang paling mudah, bukan mudah sih, yang paling apa ya, jadi latar belakang software ITEF, software program komputer lainnya, ITEF dan lain-lain lah gitu ya. Oke.
Oke, nah ini FBD-nya. Ini dari mana, Pak? Ini dia rinciannya. Kan tadi eh, kapasitas tulangan tarik kan 1,25 kali AS kali FY. AS-nya dari tulangan terpasang 1,25 memang rumus koefisien FY 420 per segini. Tulangan tekan juga sama ya dari tulangan tekan ya sorry tekan jadinya saya menjepit tulangan tekan terpasang. Oke, setelah nilai-nilainya ini eh, si apa namanya diagram ini sudah kita pelajari di apa namanya di struktur beton satu ya, SPB 1. Jadi tulangan yang atas dia tarik, yang bawah tekan, lalu ini visualisasinya seperti ini. Ini hanya ngambil potongan sebagian dari ketika kita bicara stress block di bukan penyempurnaan apa penyederhanaan stress block. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini tadi AS-nya. Kalau kamu bingung AS-nya dari mana ini, ya. Ini perinciannya kalau kamu bingung, tadi tulangan tarik, ini tulangan tekan, ini yang sama ya, ini yang kedua, dia pertama. Nah, lalu habis itu kita samarin. Lalu kita samarin nih. Nah, kebutuhannya berapa sih, Pak? Nah, kebutuhannya kan V-sway. Sway tadi kan yang apa? Yang gaya geser yang bergoyang ya. Dikurangin apa namanya? Tulangan tarik, dikurangin tulangan tekan lapis kedua. Nah, dapatlah nilai 1867 ini di sini nih. Sekarang udah lengkap ya. Gaya gesernya dapet, tulangan tariknya dapet, momen MPR-nya dapat, semuanya dapat, tinggal kita hitung. Nah, ini kan kita baru bicara kebutuhan. Requirement-nya bagaimana, Pak? Ini requirement-nya. Ini ada di SNI, silakan baca sendiri, ini capturean dari SNI. Kita tadi kan bicara join yang terkekang itu di 4 sisi. Ya, sekali lagi 4 sisi. Baloknya, sekali lagi. Nih, lewat dah. Nih, 1, 2, tegak lurus kertas ke sana, ke belakang, dan ke depan. Atau tegak lurus monitor. Jadi 4. Nah ini, kalau ini seperti ini gitu ya. Balik lagi ke slide yang tadi. Mana tadi? Heads kelewatan. Ini ya. Nah ini requirement-nya ini. Pak, saya requirement-nya ini Pak. 4 sisi. Pakai rumus tabel 18.8.4.1. Ini rumusnya. Dia tinggal dihitung. Ini mah gampang. Tinggal input doang. Ya kan? Ini tadi kan kebutuhan. Nah, ini kan requirement. Nah, ini dari SNI, ini rumusnya ini 1,7 kali LKRFC kali luas area si join shear atau hubungan balok kolom. Nah, dikalikan dapatlah 3,350. Ingat, ini masih nominal. Kalau VU itu dikali V-nya 0,85, maka dapatlah 2,849. Nah, requirement ini sudah lebih besar dari kebutuhan. Artinya apa? Artinya safe. Seperti itu. Nah, jadi kamu boleh pasang diameter 13, 3 batang. Oke? 3 batang, diameter 13, jarak 150. Gambarnya gimana, Pak? Ini gambarnya. Ini potongannya, ini detailnya, ini kalau dia motong di sini, ini di kolom, ini kalau motong di join. Lah ini. Ini saya nggak jelaskan lagi, kemarin udah dapet. Nah, sekarang kita belajar yang ini, dapatlah ini, 3D13 jarak 150. Kira-kira ada yang mau ditanyain sampai di sini? Ini udah selesai nih, kalau udah sampai gambar ini, kamu udah lulus nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Mudah kan? Paling mudah itu ngitung hubungan balok kolom. Paling mudah di antara semuanya.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Iya, selesai sudah. Enak kan? Mudah kan? Habis. Kamu sampai nanti ujian sampai bikin gambar kayak gini ya. Sebentar, saya angkat telepon dulu ya. Halo. Ya, Pak. Maksudnya ngasih proyek gitu. Oke. Jadi ujian kamu sampai bikin gambar kayak gini. Ini untuk BIM kolom join ya, tapi saya tidak tahu. Ini saya belum diskusi sama Pak Sugeng. Ujiannya balok aja, atau kolom aja, atau BIM kolom aja, atau semuanya gitu. Tapi dugaan saya, ini dugaannya, kalau balok aja, kayaknya sih mudah banget ya. Terlalu mudah buat kalian. Kalau kolom aja, kemungkinan besar. Oh, enggak juga nih. Mungkin, mungkin ya. Kalau balok aja, mestinya pasti digabung sama panjang penyaluran. Ini dugaan saya ya. Saya nggak tahu yang bikin soal saya atau Pak Sugeng. Saya nggak tahu. Ini cuma dugaan saya. Eh, karena kalau cuma balok aja terlalu mudah. Nah, biasanya mestinya digabung dengan panjang penyaluran. Kayak contoh soalnya kan sudah ada juga kemarin. Kalau kolom aja, kayaknya bisa jadi akan digabung dengan BIM kolom join. Seperti itu. Ya, nanti saya akan diskusikan lagi dengan Pak Sugeng. Ujiannya mau seperti apa. Gitu. Kira-kira kalian ada mau ditanyain nggak? Materi ini udah di-share belum ya? Udah ya? Sudah. Udah ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Terus kalian kalau mau latihan ada buku kayaknya di salah satu slide-nya bapaknya ada ya. Nah ini, mana? Mana ya tadi? Saya. Nah ini di Nihab ini bisa di-download gratis. Ini ada contoh soalnya nih. Ya, kalau mau latihan. Terus di mana ya bapaknya tuh saya pernah lihat ngasih beberapa referensi. Ini di sini kah? Bukan. Di mana ya? Sebentar, saya lihat dulu apa yang lecture yang pertama ya. Nah, em, saya lupa lagi di mana ya. Ada fotonya kok bukunya itu. Itu banyak sekali contoh soal. Oh, oh. Nah ini buku yang ini tuh sama dengan yang punya saya. Isinya sama persis cuma beda cover doang. Cuman ini nggak ada tulisannya Global Edition. Ini tuh yang beredar di US itu ini. Kalau yang punya saya ada Global Edition itu dicetaknya di Singapura. Dan itu ada tulisannya printed in Singapura. Emang khusus untuk Asia Tenggara.
harganya dijual lebih murah. Yang ini kalau kamu beli di toko buku internasional, harganya 3 jutaan. Kalau yang punya saya, yang tadi saya tunjukin, kamu beli-beli buku di toko buku internasional, sama-sama asli, harganya 500 ribu. Seriously, saya beli 500 ribu ini. Di Tapi ini sekarang saya dulu belinya di Bandung deh. Yang ini Elvira. Bisa ada tulisannya. Oh, ini Elvira dulu. Ya, ini ada toko buku Elvira. Ini saya belinya di Elvira dulu, harganya sekitar 500 ribuan. Kalau di sini tuh di Tanjung Duren yang kemarin saya kasih tahu tuh namanya apa? Sekali lagi saya bukan promosi ya. Itu dulu saya sempat lihat ada, dan tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah, Jack Mili ini juga ada contoh. Yang ini yang saya terjemahkan. Yang ini satu lagi. Edisi yang setelah yang ini, itu contoh soalnya banyak banget. Yang nggak ada di sini. Yang ini ada yang bocor ya suaranya ya, siapa ya? Edisi setelah yang ini, namanya apa ya? Saya agak-agak lupa. Ini contohnya banyak dan lengkap gitu. Kalau di sini, di buku ini kelemahannya satu. Untuk gempa pasal 18 dia belum ada ini. Nggak tahu emang dari sononya, bukan belum ada sih. Belum lengkap ya, belum ini ya. Nggak, khusus untuk yang sebelum UTS, kalau kamu lihat yang buku terjemahan saya, itu masih kurang kalau menurut saya. Mendingan kamu cari buku yang ini, yang Annie Esteni Hope ini, atau yang Jack Millie, atau yang satu lagi setelah yang edisi yang ini, setelah yang ini ada, gitu. Saya lupa namanya. Tapi bukan ACI lagi yang nerbitin, tapi isinya sama, isinya di ACI juga. Cuman memang code-nya agak beda dikit karena ini kan base-nya 31814. Kalau yang setelah ini tuh base-nya 31819. Ada perbedaan dikit di hitungan join share. Sama ada beberapa sih perbedaan. Oke, kira-kira itu ada yang lagi yang mau ditanyakan nggak? Atau udah pada ini nih siap-siap mau ngabuburit ini ya?